Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Indania Amanda Shifa, dari Prodi Sistem Informasi kelas 3D. Di sini aku akan mereview dari aplikasi pembayaran pajak, yaitu salah satunya Signal. Signal itu singkatan dari Samsat Digital Nasional. Oke, kita lanjut. Apa sih Signal itu? Nah, aplikasi Sinyal ini merupakan pelayanan pengesahan STNK tahunan, pembayaran pajak kendaraan bermotor, PKB, dan pembayaran sumbangan wajib dana lalu lintas angkutan jalan. Secara digital, aplikasi ini memanfaatkan pangkalan data, database, kendaraan bermotor yang dimiliki Polri, pangkalan data induk kependudukan yang ada di Dirjen Dukcapil Kemendagri, dan sistem informasi pajak kendaraan bermotor yang dikelola oleh tiap-tiap Bapenda provinsi. Nah, di sini teman-teman juga harus tahu dulu ya, kenapa kita wajib wajib untuk membayar pajak. Nah, pembayaran pajak itu, pembayaran pajak kendaraan bermotor di Indonesia adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik kendaraan. Berikut nih syarat dan prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor. Yang pertama yaitu pajak kendaraan tahunan. Pemilik kendaraan harus membayar pajak kendaraan tahunan setiap tahunnya. Untuk pembayaran pajak kendaraan tahunan, pemilik kendaraan perlu membawa BPKB asli dan fotokopi serta SKPD terakhir dan fotokopinya. Pembayaran pajak kendaraan tahunan dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi Signal atau secara langsung di kantor Samsat. Nah, ada lagi yaitu pajak kendaraan 5 tahunan. Pajak kendaraan 5 tahunan merupakan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang bersamaan dengan pengganti STNK atau tanda nomor kendaraan bermotor TNKB atau biasa kita sebut plat nomor. Untuk pembayaran pajak kendaraan 5 tahunan, pemilik kendaraan perlu membayar identitas diri, yaitu perlu membayar ini. Harusnya perlu membawa sih, perlu membawa identitas diri, yaitu KTP, SIM, kartu keluarga, atau paspor, beserta fotokopiannya 2 lembar. Kendaraan yang bersangkutan dihadirkan di Samsat untuk cek fisik terlebih dahulu. Lanjut, pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah kewajiban. Nah, adalah kewajiban bagi teman-teman yang harus dipenuhi oleh pemilik kendaraan agar kendaraannya tetap legal dan dapat digunakan dengan aman dalam berlalu lintas. Pastikan kendaraan memenuhi semua syarat dan mengikuti prosedur yang berlaku untuk memastikan pembayaran pajak kendaraan bermotor Anda berjalan lancar. Kita lanjut ya, guys. Nah, di sini kenapa sih kalian harus menggunakan sinyal? Yang pertama, kalau kalian menggunakan sinyal, itu kalian bakal menghemat waktu kalian. Kalian gak perlu lagi tuh yang namanya capek-capek, ngeluarin bensin, segala macam untuk pergi ke kantor Samsat untuk mengurus pengesahan STNK dan pembayaran pajak kendaraan. Lalu yang kedua itu menghindari denda juga. Nah, kalau misalnya kalian kan nggak punya waktu nih buat pergi ke Samsat kan, ke kantor Samsat gitu. Kalian bisa menggunakan sinyal karena dia bisa digunakan secara digital dan membantu membayar pajak tepat waktu sehingga terhindar dari denda keterlambatan membayar pajak. Ya kalian nggak perlu repot, nggak perlu takut. Aku nggak punya waktu nih buat bayar. Nah, kalian bisa menggunakan aplikasi ini dengan sangat mudah. Yang ketiga, layanannya daring. Seperti yang aku bilang, proses pengesahan STNK tahunan dan pembayaran PKB dapat dilakukan secara digital melalui aplikasi di smartphone. Nah, lanjut, aksesnya mudah. Layanan ini memungkinkan Anda untuk membayar pajak kendaraan kapan saja dan di mana saja, bahkan di provinsi yang berbeda. Kalau kalian mau bayar pajak gitu, motor kalian itu misalnya dari Bogor dan kaliannya itu adanya di Karawang. Kalian bisa dari aplikasi Sinyal ini bayar pajak, ya guys. Jadi itu sangat mudah. Nah, kemudahan pengiriman. Bukti pembayaran pajak kendaraan dapat dikirimkan langsung ke alamat yang Anda inginkan melalui layanan Pos Indonesia. Lalu yang terakhir, mendukung pembangunan nasional. Membayar
Pembayaran pajak tepat waktu melalui sinyal juga merupakan bentuk kontribusi dalam pembangunan nasional. Kalian harus taat pajak ya teman-teman. Nah, kita mulai masuk kepada review dari aplikasi sinyal ini, guys. Nah, ini tuh tampilan awal. Ini tampilan awal, dan kalau misalnya kalian belum terdaftar atau belum memiliki akun, ini kalian masih harus perlu masuk terlebih dahulu. Nah, ini tampilan untuk masuknya, kalian diminta nomor telepon kata sandi. Ini kalau kalian udah punya akunnya, guys. Kalau kalian belum punya akun, nah ini ada opsi belum punya akun, daftar di sini, atau lupa kata sandi. Nah, kalau yang belum punya akun, daftar di sini. Lalu selanjutnya di sini udah masuk kepada tampilan untuk pendaftaran akun. Yang pertama kalian harus menginput, memasukkan NIK KTP kalian, NIK. Lalu nama yang sesuai dengan KTP yang NIK-nya dimasukkan ke sini. Misalnya NIK kalian berapa gitu. Terus nama yang di KTP itu Intan Yamanda Shiva. Nah, itu tinggal dimasukin. Alamat email kalian di sini, alamat email pribadi, lalu nomor telepon kalian yang sesuai, yang bisa dihubungi. Di sini buat kata sandi. Buat kata sandi itu ya sebebasnya sih, asal nggak bisa uh, di copy paste sama orang. Lalu di sini ada persyaratan, kalian tinggal setuju aja, lalu lanjut. Nah, kalau udah, tampilan menu utamanya sama kayak tadi, cuman di sini bakal udah ada data diri kalian, nama kalian, dan yang Syifa, gitu. Di sini aku bakal menjelaskan tentang di sini apa namanya menu-menu di atas dulu ada ETBPKP, terus ada e-pengesahan STNK dan EKDM. Dimulai dari yang pertama yaitu di sini ada ETBPKP, yaitu tanda bukti pelunasan pajak kendaraan bermotor yang elektronik, yang merupakan dokumen digital sah dan berlaku setelah Anda membayar pajak kendaraan secara online melalui aplikasi seperti Sinyal atau platform lainnya, yang bisa diunduh dan dicetak mandiri untuk membuktikan legalitas kendaraan Anda saat pemeriksaan jalan. Nah, ini contohnya kayak gini nih, ETBPKP-nya. Terus di sini itu kalian menggunakan ini apabila STNK kalian itu belum dikirim ke alamat kalian. Jadi tetap sah dan kalian bisa kalau misalnya diberhentiin sama polisi gitu, kalian bisa aja kasih ini. Saya udah bayar secara digital, Pak. Nah, ini tanda bukti pelunasannya gitu. Oke, kita lanjut ke selanjutnya yaitu pengesahan STNK ya guys. Nah, ini tuh bukti pembayaran juga. Kalau yang ini tuh dari kertas gitu, ada nggak kertas itu sih. Maksudnya ini kayak gini. Kalau yang ini tuh dari QR code ya guys. Pengesahan STNK adalah bukti digital berupa QR code yang terinskripsi yang menjadi bukti sah bahwa Anda telah melakukan pembayaran pajak tahunan melalui aplikasi Signal ini. Nah, ini nih barcode kayak gini. Kalian tinggal dipencet aja terus muncul kayak gini. Oke. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu di sini ada EKD ya guys. Nah, EKD ini adalah singkatan dari Electronic Police Asuransi Kecelakaan Diri, yaitu polis asuransi digital yang diterbitkan oleh Jasara Harja dan merupakan bukti sah bahwa Anda telah membayar sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas. Dokumen ini dapat Anda temukan di beranda aplikasi Sinyal setelah pembayaran pajak kendaraan Anda diverifikasi. Setelah kalian melakukan pembayaran untuk bayar pajak tersebut, kalian nanti bakal dapat ini, guys. Kalian bisa cek di tadi katanya beranda aplikasi di beranda. Ini beranda sih. Nanti kalian bakal dapat ini nih. Ini tuh eh, asuransi kecelakaan. Nah, bentukannya kayak gini, guys. Dikeluarkannya oleh Jasa Raharja. Ya, betul. Nah, kita kan udah review ini nih menu di sini. Lalu selanjutnya kita akan kepada yang di tengah, yaitu data kepemilikan kendaraan bermotor.
Di sini itu nantinya kalian bakal input uh, data kendaraan bermotor kalian. Nah, di sini untuk data diri, ini yang pertama yang sebelah sini, jika kalian sudah memiliki kendaraan bermotor atas nama kalian sendiri. Ini kan milik sendiri nih, terus NIK, terus tinggal data kendaraan bermotornya aja. Cuma dari 25 digit data terakhir ini. Nah, apabila kalian belum memiliki kendaraan bermotor atas nama kalian sendiri, dan di sini kalian bisa berarti mengisi milik keluarga satu kakak. Di sini itu di input NIK, NIK nomor KTP keluarga yang bersangkutan, yang memiliki motor tersebut, yang pengen kalian bayar pajaknya. Terus di sini unggah foto ektp-nya sesuai dengan NIK. Di sini masukkan data kendaraan bermotor kalian. Oke, lanjut aja ya guys. Nah, setelah tadi, karena kalau tadi itu yang ini saya sendiri belum mengisi ya, karena saya tidak memiliki motor atas nama saya sendiri. Dan juga untuk keluarga saya, karena alhamdulillah saya itu dan keluarga merupakan orang yang patuh membayar pajak. Jadi, nggak perlu. Lanjut ke sini. Informasi lainnya, di sini ada menu-menu lagi nih guys. Ada ini cara bayar, lalu peraturan, info samsat, dan frequently asked question. Yang pertama kita akan review cara bayar dulu nih guys. Nah kalian kalau masuk ke menu cara bayar, di sini ada banyak pilihan banknya. Dan apabila kalian kebingungan nih, aku belum tahu nih caranya gitu. Kalian tuh bisa dilihat pencet. Misalnya aku di sini nyontohin menggunakan Bank Mandiri ya guys. Nah, di sini ada cara-caranya. Mobile banking, buka aplikasi Livin, masukkan user ID dan PIN di halaman gitu, segala macam. Ini pilih menu Pak bayar, terus bayar pajak gitu, pilih samsat digital, masukkan kode, bla 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 bla, segala macam. Kalian bisa baca sendiri aja guys. Lanjut ke peraturan perundang-undangan. Di sini kalian nih yang males bayar pajak jangan kayak gitu ya guys, karena di sini udah ada peraturan Polri, ada di sini peraturan Polri nomor 7 tahun 2021 tentang Regi dan Ranmor, tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Nih, kayak gini. Kalian bisa baca sendiri, jangan males-males baca guys. Di sini juga ada Permendagri nomor 1 tahun 2021 tentang perhitungan dasar pengenaan pajak Ranmor. Lalu ada Perpres, Peraturan Presiden 05 tahun 2015 tentang penyelenggaraan sistem administrasi Manuka. Lanjut aja ke info Samsat. Kalian kalau misalnya susah deh aku digital-digital kayak gini, aku masih belum paham banget tentang perdigital-digitalan kayak gini. Kalian bisa langsung ke Samsat aja guys. Di sini karena aku di sini lokasi terdekat dari rumah aku sekarang yaitu Bogor Kabupaten Kota gitu. Nah, di sini ada Samsat Kabupaten Bogor di Jalan Raya ini Kecamatan Sukaraja bla 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 bla. Ini juga ada Bogor Tengah segala macam. Kalian jangan khawatir guys. Uh, Samsat itu tersebar di seluruh kota. Ada Depok juga tuh. Ingat guys, jangan males-males bayar pajak ya teman-teman. Selanjutnya ada frequently asked question yang biasanya sering ditanyain orang-orang di aplikasi Sinyal ini guys. Jadi kalian tuh kalau misalnya takut belum ngerti dan video ini tuh nggak membantu sama sekali gitu, kalian bisa langsung masuk aja ke aplikasi terus buka di ini frequently asked question yang orang-orang seringnya. Di sini ada kayak pertanyaan bagaimana cara pendaftaran akun gitu. Terus bagaimana jika saya tidak memiliki tidak mendapatkan email verifikasi. Terus ada juga bagaimana cara melihat transaksi saya sedang proses atau bagaimana cara verifikasi KTP. Begitu guys. Nah, sebenarnya ada satu lagi. Cuman kayaknya belum masuk. Jadi kita balik aja. Sebenarnya di bawah sini, di bawahnya itu ada kayak berita-berita gitu guys. Kalian coba cek sendiri juga nggak apa-apa sih. Aku lupa masukin soalnya.
Nanti tuh jadi di aplikasi itu ada kayak berita-berita juga gitu. Aduh, ada nggak ya berita-beritanya? Pokoknya nanti ada nih, aku contohin ya guys. Tuh kayak berita-berita gitu tuh. Nah, kelihatan ya? Oke lah guys, kayaknya cukup sekian dari penjelasan kalian membayar wajib membayar pajak dan juga review dari aplikasi sinyalnya sendiri. Semoga sedikit banyaknya membantu teman-teman yang mengalami kesulitan untuk membayar pajak ya. Apalagi mungkin untuk para mahasiswa yang misalnya kalian jauh dari rumah dan kalian bawa motor kalian gitu. Nah, ini gimana sih cara bayar pajaknya? Nah, kalian bisa banget menggunakan aplikasi Sinyal ini ya, teman-teman. Dan kalau ada yang mudah, kenapa harus yang susah? Kenapa harus jauh-jauh pergi ke Samsat, balik ke kota kalian masing-masing? Itu sangat merepotkan. Jadi kalian punya aplikasi yang namanya aplikasi Sinyal. Samsat Digital Nasional ini milik pemerintah. Jadi pemerintah itu nggak mau kalian kerepotan. Jadi mereka mempermudah kita dalam pembayaran pajak. Dan jangan lupa juga bagi teman-teman, jangan lupa kalian sering eh, perhatiin nih kalau motor kalian udah saatnya bayar pajak, jangan telat-telat nanti kalian ditilang. Oke, gitu aja. Oke guys, terima kasih yang masih setia menonton dari awal sampai akhir dari penjelasan aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih teman-teman.